Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri Madrasah Hafidz Quran dan juga peserta para pemirsa MHQ TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naltaqi thaniyatan fi hadzal liqa al-mubarak. Kita berjumpa lagi dalam kajian rutin ba'da maghrib yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah Islam yang masih pada kisah Nabi Hud alaihi salam. Ya. Baiklah anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki penjelasan tentang Nabi Hud alaihi salam. Masya Allah, ini merupakan sebuah keagungan tersendiri atau keberkahan tersendiri bagi kita bisa mempelajari dan menikmati sirah atau sejarah-sejarah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang kita dapatkan kajian-kajian yang khusus membahas tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki penjelasan tentang Hud. Siapa itu Hud? Siapa Hud? Huwa Hudun bin siapa kemarin sudah ditulis ini ya. Nah, jadi ada 3 pendapat ya. Hud bin Syalih bin Arfahasht bin Sam bin Nuhin alaihi salam, itu pendapat pertama ya. Ada juga yang mengatakan yuqalu inna Hudan huwa Abir bin Syalih bin Sam bin Nuh. Kemudian pendapat yang ketiga wa yuqalu Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Jarud ibn Adin bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuhin alaihi salam. Ya. Kemudian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Minhum arba'atun minal Arab. Jadi nabi-nabi itu ada 4 orang yang berasal dari orang Arab. Jadi di antara nabi dan rasul cuma 4 orang yang berbangsa Arab. Ya. Nah, banyaknya nabi itu ya, banyak sekali nabi dan rasul. Ya. Minhum arba'atun minal Arab. Hudun, pertama adalah Hud, berarti Nuh itu bukan orang Arab ya. Yang pertama Hud. Kemudian yang kedua wa Salihun, Nabi Saleh. Wa Syuaibun, kemudian Syuaib. Wa nabiyyuka ya Abadzar, dan juga nabimu wahai Abadzar. Siapa yang dimaksud di sini? Hud, siapa lagi? Saleh, Syuaib, wa nabiyyuka ya Abadzar. Ini Rasulullah yang mengatakan wa nabiyyuka ya Abadzar. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yuqal, kemudian dikatakan inna Hudan alaihi salam awwalu man takallama al-arabiyyah. Nah, jadi orang atau nabi atau orang yang paling pertama berbahasa Arab itu adalah Hud alaihi salam. Ini pendapat yang pertama, ya. Wa za'ama Wahbu ibnu Munabbihin anna abahu awwalu man takallama biha. Nah, ada seseorang yang disebut dengan Wahb bin Munabbih. Di sini tidak dijelaskan kapan hidup ini Wahb bin Munabbih, tapi dia mengatakan bahwasanya awwalu man takallama al-arabiyyah abuhu, bapaknya katanya. Wa qala ghairuhu, dan juga dikatakan selainnya. Awwalu man ada juga yang mengatakan ya, pendapat yang selanjutnya awwalu man takallama biha Nuh.
bahwasanya yang paling pertama berbahasa Arab itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wakila Adam, ada juga yang berpendapat bahwasanya yang paling pertama berbahasa Arab itu adalah Adam alaihi salam. Wa huwal ashbah. Tapi sekira-kiranya kayaknya ini tidak kuat pendapatnya. Yang paling kuat pendapatnya itu memang adalah Hud alaihi salam. Ya. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang Hud, ya, Nabi Hud alaihi salam, maka kita akan berbicara tentang kaum Ad. Kaum Ad. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah bilang, ya, sudah kasih trailernya atau kisi-kisinya bahwasanya kita akan membahas kaum Ad, ya. Siapa itu kaum Ad? Ya. Insyaallah pada malam hari ini 20 sampai 30 menit ke depan kita akan membahas kaum Ad. Dan saya setiap kali mengkaji kisahnya kaum Ad ini saya merinding. Saya merinding. Karena ini tidak ada kaum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Ad, dan kemudian tidak ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Ad. Ya. Kita akan membahas siapa itu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ba'di qaumi Nuh. Ya. Jadi kaum Ad itu adalah kaum setelah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di zamannya Nabi Nuh setelah tufan, setelah apa itu? Apa artinya tufan? Banjir. Setelah banjir, waktu banjir itu kan semua orang kafir dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Nah, jadi tidak ada orang kafir yang tersisa di dunia. Memang tidak ada orang kafir yang tersisa di dunia ketika setelah banjir. Di zamannya Nabi Nuh ketika turun temurun beranak pinak itu tidak ada lagi orang yang kafir. Tidak ada orang yang kafir. Sampai beratus-ratus tahun sehingga muncullah kaum Ad. Orang atau kaum yang paling pertama kafir setelah banjir. Inilah kaum Ad. Ya. Jadi orang atau kaum yang paling pertama kafir atau kemudian menyembah berhala, menduakan Allah Subhanahu wa taala setelah banjir itu adalah kaum Ad. Bagaimana ciri-cirinya mereka itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad? Iromadzatil imad. Siapa mereka itu? Iromadzatil imad. Mereka itu adalah kaum-kaum yang apa artinya Iram? Iram itu sebuah tiang besar. Tiang besar ini dibikin di atasnya tiang besar ini dibikin sebuah tenda. Jadi orang-orang Ad itu tinggal di sebuah tenda yang besar, yang kokoh. Kenapa besar dan kokoh? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Yang mana kaum Ad ini tidak pernah diciptakan kaum sebelumnya atau seperti mereka sebelumnya. Kenapa? Karena ciri-ciri mereka itu berapa panjangnya, berapa tingginya? Situna dzira'an, seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Besar. Jadi para mufassirin atau para ulama tafsir mengatakan adal hayat kahayati Nabi Adam alaihissalam. Ketika diciptakannya kaum Ad itu kembali. Jadi kehidupan manusia itu kembali seperti kehidupannya Nabi Adam alaihissalam. Tinggi, besar, kekar badannya, ya, kekar badannya, kuat orangnya. Apa bukti kuatnya? Apa bukti kuatnya? Mereka memahat gunung kemudian menjadikan tempat tinggal. Bayangkan gunung dipahat jadikan tempat tinggal. Tattakhiduna min suhuliha qusura.
watanhitunal jibala buyuta. Mereka mengambil watattakhidunal apa? Watanhitunal jibala buyuta. Mereka mampu memahat gunung-gunung itu kemudian dijadikan rumah, dijadikan istana. Ini kekuatannya orang Ad, kaum Ad ini. Tidak ada orang yang bisa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaum yang sudah diciptakan atau yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Ad. Ya, mereka kuat-kuat. Memang fitrahnya mereka diciptakan oleh Allah kuat. Sehingga tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh mereka kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takabur. Takabur. Apa yang terjadi? Ketika mereka diciptakan dengan kekuatan yang sempurna, fisik yang baik, kemudian kehidupan yang baik, mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salah satu kesombongannya juga mereka bertanya, siapakah yang lebih kuat di antara kami? Nah, ini salah satu perkataan mereka di dalam Al-Qur'an juga, ya. Akhirnya kaum Ad ini diutus kepada mereka. Siapa yang diutus kepada mereka? Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda. Akhahum, apa artinya akhahum? Saudara mereka. Berarti kalau artinya saudara mereka, berarti diambil dari mereka, dari keturunan mereka, sama perawakannya, sama besarnya. Jadi Hud itu sama besarnya dengan kaum Ad, tinggi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya fisiknya Nabi Hud alaihissalam itu sama dengan fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Situna dzira'a, 60 hasta, kekar badannya, kuat dan lain sebagainya. Ini Nabi Hud alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Hud kepada mereka? Ya. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Cuma satu saja yang diminta oleh Nabi Hud alaihissalam sama mereka. Sembah Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Apakah diterima dakwanya Nabi Hud atau ditolak? Diterima atau ditolak? Apa dalilnya kalau ditolak? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Ada yang bisa? Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nah, ini coba dengarkan jawabannya mereka, ya. Qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Coba perhatikan kedurkahannya orang Ad ini. Ketika mereka diajak oleh Hud alaihi salam untuk bertakwa kepada Allah, padahal ini kaumnya sendiri, ya, dari mereka sendiri. Ya, itu artinya bisa terpercayalah. Maksudnya mana mungkin mereka mendustakan orang-orang yang tumbuh dari nasab mereka sendiri, ya. Tapi apa jawabannya mereka sama Hud alaihissalam? Qala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Orang-orang yang kafir dan kebanyakan di antara mereka yang kafir, ya. Orang-orang yang kafir di antara mereka dan kebanyakan di antara kaum Ad itu kafir. Apa yang dia katakan kepada Nabi Hud alaihissalam? Inna lanaraka fi safaha. Sungguh kami itu melihat kamu Hud seperti orang gila, seperti orang bodoh, seperti orang tolol-tolol, ya, katanya kaumnya. Kenapa? Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan sungguh kami itu, pendapat kami terhadap kamu itu Hud, kamu itu pembohong, ya, pembohong katanya. Padahal ini sudah didakwai dengan baik, sudah diajak dengan baik, diberikan burhan, atau apa artinya burhan? Dalil
ya, diberikan ayat-ayat Allah, ditampakkan ayat-ayat Allah dengan baik, tapi mereka tidak mau beriman, ya. Apa katanya Nabi Hud alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, saya ini bukan orang bodoh, bukan orang gila, tapi saya ini adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Uballigukum risalati rabbi. Saya hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan sungguh saya ini menasihati kalian agar kalian tidak dapat azab. Ya. Tapi dengan itu mereka tetap beriman atau tidak? Tidak beriman, ya. Tidak beriman. Kenapa? Ya, karena beginilah memang, ya. Beginilah memang akidah atau agama orang kafir. Ya. Millatul kufri wahidah. Jadi agamanya orang kafir itu satu saja. Apa itu? Menentang sebuah yang hak, menentang sesuatu yang hak. Kemudian setelah dipanggil seperti itu, setelah dinasihati, setelah didakwai, apa coba jawabannya? Okelah kalau begitu, kata kaumnya. Karena kata Hud, inni lakum nasihun amin. Saya menasihati kalian supaya kalian tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh azab Allah itu sangat pedih. Dan sungguh janji Allah itu pasti akan tiba. Tapi apa coba jawabannya? Katanya, kalau begitu Hud, coba datangkan. Coba datangkan itu azab yang kau janjikan. Nah, coba. Orena kan? Dia tantang. Coba lo kasih datang itu azab dari Tuhanmu. Dia tantang. Akhirnya terjadi dialog antara mereka. Ya. Terjadi dialog antara mereka dan diutuslah sebuah perwakilan untuk meminta azab. Coba bayangkan, untuk meminta azab mereka punya perwakilan, ya. Dan dikatakan Qoilu ibnu Itr, namanya adalah Qoil ibnu Itr. Ini perwakilannya kaum Ad ini, ya. Coba minta azab saja pakai perwakilan, ya. Setelah ada perwakilannya, qala fa inda dzalik tanabbahal qaumu lamma ja'u lahu. Ketika hampir saja tiba itu azab kepada mereka, fanhadu ilal haram. Maka mereka datang ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah diskusi dan akhirnya diutuslah satu orang untuk perwakilan meminta azab. Coba bayangkan, ya. Ya. Fada'a da'ihim. Maka perwakilannya ini berseru-seru. Ya, mana itu azab? Mana itu azab katanya? Ya, mana itu azab? Fa ansya'allahu sahabatin salasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menampakkan tiga macam awan, ya. Tiga macam awan, ya. Fa ansya'allahu sahabat salasan. Pertama warnanya baydha, awan putih. Kemudian hamra, awan merah. Kemudian sauda, awan hitam. Biasanya kalau awan putih ada hujannya atau tidak? Kalau awan merah, ya antara hujan atau tidak, ya. Tapi kalau awan hitam pasti turun hujan. Betul atau tidak? Betul. Dan ternyata sebelum azab ini turun, 2 tahun sebelumnya kata para mufassirin dan para ulama, ternyata 2 tahun sebelumnya di kaum Ad itu tidak pernah turun hujan. Kering, kemarau. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 3 jenis awan ini, apa yang mereka pilih? Apa yang mereka pilih coba? Kira-kira. Awan putih, awan merah atau awan hitam? Awan hitam. Langsung mereka memilih awan hitam. Tapi ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tasta'jilun. Ternyata mereka sombong, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan azabnya. Ternyata yang mengazab mereka itu adalah kebutuhan mereka sendiri. Betul atau tidak? Karena kebutuhan mereka turun hujan. Ternyata kandungan awan hitam itu, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya merinding ini setiap membaca ini, ya. Apa kandungannya itu coba awan hitam yang tadi?
Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apa isinya tadi awan hitam ini? Isinya awan hitam tadi itu adalah rihun sarsarun 'atiyah. Bagaimana itu bentuknya rihun sarsarun 'atiyah? Ternyata kandungan awan hitam tadi ini adalah rih, angin. Angin ini, satu angin saja ini bukan anginnya, tapi yang ada di dalam angin itu sendiri sudah azab, belum anginnya. Apa yang ada di dalam angin itu? Fiha, ya, di dalamnya itu ada kedinginan, dingin. Kalau kena angin, kalau orang setiap kena angin itu pasti menggigil dan hampir mati. Ya, menggigil hampir mati, dingin sekali. Artinya rihun sarsarun 'atiyah itu angin yang mana di dalam angin itu ada unsur dingin, kemudian angin itu kencang seperti angin topan, ya. Kemudian itu selama sakhkharaha sab'a layalin, itu selama 7 hari. Sampai-sampai dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada yang tersisa dari kaum 'Ad oleh rih sarsarin 'atiyah. Apa artinya 'atiyah? Apa artinya 'atiyah? Ada yang tahu artinya 'atiyah? Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain berbunyi kibaru itiyah. Apa artinya itiyah? Ini sama artinya 'atiyah dengan itiyah. Jadi ini terkait dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria itu kan tidak bisa punya anak. Akhirnya diberikan kabar gembira untuk punya anak, namanya siapa? Yahya. Dia mengatakan saya ini sudah kibar itiyah. Apa artinya kibar itiyah? Kibar itiyah itu adalah sebuah umur yang tidak bisa lagi diobati, ya. Jadi artinya kuat atau syadid. Jadi rihun sarsarun 'atiyah itu 'atiyah artinya syadid, kuat, sadis, ya. Jadi ini azab Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum 'Ad. Ya. Mana tadi? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Selama berapa hari? 7 hari. 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari husuma, ya. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kalian akan melihat kaum 'Ad itu luluh lantah, tiada tersisa, baik itu bayinya, ya, pokoknya tiada yang tersisa. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka itu seperti pohon-pohon kurma yang tidak ada kepalanya. Saking syadidnya ini azab. Jadi ya ada orang yang menafsirkan, ada mufassir yang menafsirkan, mereka itu terpisah semua kepalanya dari badan, ya. Pokoknya sadis sekali azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Ya, sadis sekali azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sama mereka. Sampai-sampai saking sadisnya azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kaum 'Ad alaihissalam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di tempat yang mana, di tanah yang mana dulu kaum 'Ad pernah diazab di situ. Rasulullah berjalan dengan sahabatnya. Jadi kaum 'Ad itu tempatnya dulu, kalau kita mau lihat secara geografis sekarang itu di negara Yaman sekarang, ya. Tepatnya lebih dekat dari Hadramaut, antara negara Yaman dengan Jazirah Arabiyah, ya. Antara negara Yaman dengan Jazirah Arabiyah, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir dari surah Al-Haqqah?
setelah ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apa kata Allah? Fahal tara lahum min baqiyah. Dan apakah kalian melihat ada sisa dari kaum Ad itu? Tidak ada sisa. Coba perhatikan. Di sini dulu, di dekat Hadramaut, daerah Yaman ini, tempatnya kaum Ad, ya, tempatnya kaum Ad. Itu dulu ada Madinah atau ada kota pastinya kan? Karena ditempati oleh kaum Ad. Dan bagaimana bentuk kota itu? Bentuk kota itu tidak pernah kita lihat ada kota seperti yang ada sekarang ini. Bagaimana bentuk kotanya? Rumah-rumahnya terbuat dari gunung. Iromadzatil imad. Ada tenda-tenda yang kokoh berdiri. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal tara lahum min baqiyah?" Tapi apakah kalian melihat ada sisa dari situ? Tidak ada sisa. Saking kuatnya, saking sadisnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking syadidnya azab Allah Subhanahu wa taala. Fa hal tara lahum min baqiyah? Tidak ada sisa. Tidak ada sisa. Coba perhatikan kalau kita lihat sekarang tempatnya kaum Ad dulu itu antara Hadramaut atau antara Yaman, negara Yaman itu kan di ujung. Ya, kalau kita ke utara itu kita akan menempuh jalur Makkah. Jadi coba perhatikan antara Makkah atau Jazirah Arabia dengan Yaman, apa yang ada di sana sekarang? Padang pasir yang luas. Ada bangunan atau tidak? Tidak ada. Ada pohon atau tidak? Tidak ada. Cuma padang pasir saja. Tidak ada bekas. Karena memang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Tidak ada sisanya. Tidak ada sisanya. Terus kalau kita mau lihat mana itu gunung-gunung yang sudah dipahat oleh kaum Ad dan kaum Samud, tidak ada. Karena sudah tidak ada sisanya. Saking kuatnya, saking syadidnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di tempat ini, apa kata Rasulullah? "Asri'u ya syabab. Asri'u ayyuhan nas." Jalan cepat, jalan cepat. Fanahnu nakhsha, karena kami takut, karena kita takut kita juga akan ditimpa oleh azabnya kaum Ad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takut kaumnya dikena azab oleh kaum Ad, hanya sekedar berjalan di atas tanah yang mana di tanah itu diazab kaum Ad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Coba perhatikan ya. Sampai Rasulullah pun mengkhawatirkan kaumnya, bahkan mengkhawatirkan dirinya sendiri akan ditimpa azab. Kenapa? Karena kurang berkahnya tempat yang tadi. Karena tidak berkahnya tempat yang ditempati oleh kaum Ad tadi. Ya. Ini adalah kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, tapi ada yang paling menarik. Sudah jam berapa? Azan sekarang jam berapa? 19.33 ya. Sudah tinggal berapa? 5 menit lagi. Nah, ini tidak sampai ini kalau kita selesaikan. Lanjut atau sampai di sini? Ya. Sampai di mana tadi? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takut dan khawatir bersama para sahabatnya ketika berjalan melalui tanah kaum Ad yang tadi tempatnya diazab, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi ada yang aneh. Kemana Nabi Hud dan orang-orang yang beriman? Nah, kemana Nabi Hud dan orang-orang yang beriman? Apakah mereka tertimpa azab? Terus kemana mereka? Kan tempatnya tidak ada yang disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mati. Ya. Semua mati. Terus kemana Nabi Hud dengan orang-orang yang beriman? Ternyata Nabi Hud dengan orang-orang yang beriman tetap di tempatnya. Tetap saja di situ di tempatnya. Di antara kaum Ad juga, di rumahnya dan di kediaman-kediamannya orang-orang beriman dan Nabi Hud alaihissalam. Mereka tetap di situ. Terus kenapa mereka tidak tertimpa azab? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab dalam bentuk rih, dalam bentuk angin. Dalam bentuk angin. Jadi
angin ini rihun sarsarun atiyah yang tadi kita sudah jelaskan itu tidak mendatangi Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang kafir saja yang didatangi, ya. Jadi tidak disapu bersih semuanya, ya. Karena Nabi Hud dan orang-orang yang beriman tetap ada di tempatnya, tetap duduk-duduk di situ, ya, tetap baring-baring, tetap menikmati tehnya, menikmati makanannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yang lain sudah dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak didatangi oleh rihun sarsarun atiyah. Ya. Jadi inilah kisah Nabi Hud alaihi salam. Sengaja memang saya khususkan malam hari ini saja kisah Nabi Hud alaihi salam, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan pindah ke Nabiullah Salih alaihi salam, ya. Salih alaihi salam. Kenapa? Salah satu alasannya karena terus terang di antara seluruh nabi-nabi yang setiap saya baca sirahnya, saya ketika membaca sirah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad, saya tidak kuat, merinding saya, ya, karena saking kuatnya atau saking sadisnya azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MHQ TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah menunjukkan 19.31, sudah mau masuk waktu Isya. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan Nabi Hud alaihissalam beserta kaumnya, yaitu kaum Ad. Ya, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan wa adunil ula. Jadi kaum Ad itu ada dua, ya. Kaum Ad itu ada dua, Adun al-ula wa Adun al-akhirah atau Adun as-saniyah. Siapa yang dimaksud dengan Adun ula? Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Wa man hum Ad al-ukhra? Siapa itu Ad yang lain yang selain Adunil ula? Ternyata mereka adalah Thamud, kaum Thamud. Dan itu insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan ketika kita membahas Nabiullah Salih alaihi salam, ya. Qissatu Nabiullah Salih wa Thamud alaihi salatu wassalam, ya. Wa qaumuhu Thamud, ya. Jadi anak-anakku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisahnya Nabi Hud alaihi salam, salah satu nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke muka bumi setelah kekufuran pertama kali dilakukan setelah terjadinya banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dari kisah-kisah Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa jadikan panutan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para orang-orang saleh wa nabiullah dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ma'as salihina was-siddiqina wal anbiya insyaallah fil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Madrasah Hafidh Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.